Anda kembali bersama Muslim Update Echwa TV bersama saya Wanda Dwi Utari. Pemirsa, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz Atabik, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Wanda. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya Pak Ustadz ya. Baik, kita langsung saja ke informasi selanjutnya, di mana ini ada informasi mengancam dengan pisau saat ditagih utang. 2 orang pemuda di Pekalongan, Jawa Tengah babak belur di amuk massa. Belakangan diketahui keduanya juga dalam keadaan mabuk berat. 2 pemuda warga Kradenan, Pekalongan, Jawa Tengah ini tak seberingas saat mengancam orang yang menagih utangnya. Dengan wajah babak belur dikeroyok massa yang mengira mereka melakukan penodongan, kedua tersangka tak berkutik saat tiba di kantor polisi. Kedua pemuda ini dibekuk karena mengancam dan diduga hendak menganiaya seorang warga yang menagih utang. Saat ditagih bayar utang sebesar 2 juta rupiah, 2 tersangka malah mengejar sang penagih sambil membawa pisau. Saat itu kedua tersangka juga berada di bawah pengaruh minuman keras. Setelah ditagih, ternyata uangnya tidak ada, mengelak. Akhirnya Agung memukul salah satu pengurus kapal dan terjadilah keributan di situ, dan pengurus kapal akhirnya lari ke rumah warga. Kini kedua tersangka dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek Pekalongan Selatan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Astagfirullah, ini sangat miris sekali ya. Orang yang berutang ini malah lebih galak saat ditagih, bahkan sampai mengeluarkan senjata tajam. Nah Pak Ustadz, masalah utang piutang ini kan kerap menimbulkan masalah. Sebenarnya bagaimana adab atau komitmen saat kita berutang atau memberikan utang kepada orang lain Pak Ustadz? Ya Mbak Wanda, orang yang berhutang adalah orang yang membutuhkan bantuan saudaranya. Maka dibantulah oleh sahabatnya, oleh saudaranya. Ketika ia meyakini bahwa itu bantuan dari saudaranya, maka dia harus punya nawaitu untuk segera melunasi. Kata Nabi, siapa yang berhutang dan ia mampu melunasinya, namun ia tidak segera melunasinya, maka itu diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hutang tidak hanya di dunia dimintai pertanggungan jawab oleh yang memberikan bantuan, tapi nanti pula di hari kiamat Allah pula akan meminta pertanggungan jawab. Karenanya adabnya ketika tidak mendesak untuk berhutang, lebih baik tidak berhutang. Namun jika mendesak dan kebutuhan pokok amat sangat mendesak, bahkan ia harus memenuhi kewajiban kepada keluarganya, maka dibolehkan untuk berhutang. Nawaitu berhutang, kata Nabi, adalah nawaitu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan ingin segera melunasi. Orang yang berhutang dan ingin segera melunasi malah ditolong oleh Allah. Salasatun haqqun 'ala Allah aunuhu. 3 orang yang pasti ditolong oleh Allah, kata Nabi SAW, yaitu orang yang mau menikah untuk menghindarkan perbuatan zina, orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan, dan orang yang berhutang ingin melunasi. Sehingga berhutang itu adalah betul merupakan bagian dari kebutuhan kita, karenanya wajib juga mengikuti tuntunan dari Nabi, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ia wajib melunasi hutangnya manakala sudah jatuh temponya, melainkan orang yang memberikan hutang atau yang memberikan bantuan memberikan kelonggaran waktu, diberikan tempoh lagi, maka itu adalah keleluasaan dari yang memberikan pinjaman. Namun manakala sudah waktunya dan seseorang yang berhutang tadi tidak mampu, ada opsi yang ketiga, kata Allah. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau yang memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman atau hutang itu merelakan, maka akan dinilai sedekah oleh Allah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini koreksi jika ada salah ya Pak Ustadz. Rasulullah pernah bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali utang. Nah, maksud dari hadis ini apa Pak Ustadz? Hadis ini menunjukkan beratnya tanggung jawab orang yang berhutang. Seorang yang mati syahid itu kan seorang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kematiannya disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh manusia, disaksikan pula oleh malaikat-malaikat Allah bahwa dijamin surganya oleh Allah. Namun ketika ia berhutang, maka Nabi melepaskan dirinya dari jaminan tadi. Padahal ia sudah mati syahid. Kenapa? Karena hutang ini adalah tidak hanya hablum minallah, tapi lebih kepada hablum minan nas.
Dan urusan hubungan interaksi dengan manusia adalah urusan duniawi, tapi urusan pula ukhrawi. Bahkan Nabi pernah tidak mau mensolati orang jenazah yang masih ada hutang. Saat itu dalam sebuah peristiwa ada orang yang wafat. Maka Nabi bertanya, apakah fulan ini masih ada hutang? Beberapa keluarga mengatakan iya, ia masih punya tunggakan hutang. Maka kata Nabi, aku tidak mensolatinya sampai ahli warisnya melunasi hutangnya. Orang yang berhutang, bayangkan tanggung jawabnya sangat besar, karenanya segera dilunasi. Kalau kemudian ia sudah wafat terlebih dahulu sebelum melunasi, ahli waris segera melunasinya agar beban hutang terbebas darinya. Karena bagaimanapun, hutang itu adalah tanggung jawab yang besar, sehingga tadi Nabi mengingatkan, kalaupun ia mati syahid, masih ada hutang, Nabi tidak menjamin surga untuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Pak Ustadz, ini adakah doa atau cara khusus yang diajarkan Nabi agar kita terhindar dari lilitan hutang? Ya Mbak Wanda, tentu Nabi memberikan tuntunan kepada kita agar kita terhindar dari pelitan hutang atau lilitan hutang. Berhutang itu adalah bisa jadi kebutuhan beberapa sahabat kita karena kebutuhan yang mendesak. Karenanya doanya doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Di akhir hadisnya, wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit malas, dari penyakit bakhil, dari penyakit lemah. Manusia yang malas, manusia yang tidak mau bekerja, manusia yang lemah semangatnya, itu dibenci oleh Allah. Maka kita memohon perlindungan. Bisa jadi orang yang berhutang itu mungkin karena kemalasannya tidak mau bekerja. Bisa jadi. Karenanya di akhir hadisnya, ya Allah, hamba pula berlindung kepadamu dari belitan hutang. Kata para ulama hadis, ia memohon agar terbebas dari lilitan hutang, berarti ia diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan karunia Allah. Dimudahkan pintunya, pintu rezeki Allah, dimudahkan bekerjanya, dimaksimalkan usahanya, sehingga insya Allah ia terbebas dari belitan hutang. Karena hutang itu tadi di dunia tanggung jawabnya besar, di akhirat pula tanggung jawabnya amat sangat besar. Baik, terima kasih Pak Ustadz.